Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam program Sarapan Rohani Gereja Kristen Protestan di Bali, Jemaat Galang Ningyang Abian Base pada hari ini Selasa 29 April 2025. Saya berharap bisa menjumpai Bapak Ibu Saudara dalam keadaan sehat sempurna pada hari ini setelah kita beristirahat sepanjang malam tadi dan pada hari ini bangun kembali dalam keadaan sehat sempurna karena kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Sebelum kita mulai segala aktivitas kita di pagi hari ini, biarlah kita memberikan waktu kita sejenak untuk berdoa, merenungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dalam perjalanan kehidupan kita sepanjang hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Terima kasih ya Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan kami Yesus. Ucap syukur terima kasih Tuhan atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu, atas segala cinta kasih Tuhan terhadap kehidupan kami. Tuhan sudah menjaga, memelihara, menemani kami dalam istirahat kami sepanjang malam tadi dan pagi ini Tuhan. Karena kemurahan dan kebaikan-Mu, dibangunkan kembali dalam keadaan sehat sempurna tanpa kekurangan suatu apapun ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari yang Kau sediakan bagi kami. Jika saat ini kami akan beraktivitas, biarlah Tuhan kiranya menyertai segala kegiatan kami Tuhan, segala perjalanan kami pada hari ini. Dan biarlah Firman-Mu bisa menguatkan kami dalam perjalanan kehidupan kami pada hari ini Tuhan. Siapkan hati kami untuk mendengar firman-Mu Tuhan yang menjadi petunjuk dan kekuatan kami dalam perjalanan hari ini Tuhan. Inilah doa dan syukur kami Tuhan yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat pembimbing kita pada hari ini 29 April 2025 akan diambil dari Amsal 14 ayat 21 yang berbunyi demikian. Siapa menghina sesamanya berbuat dosa, tetapi berbahagialah orang yang menaruh belas kasihan kepada orang yang menderita. Saya ulang kembali, siapa yang menghina sesamanya berbuat dosa, tetapi berbahagialah orang yang menaruh belas kasihan kepada orang yang menderita. Ayat berikutnya diambil dari Lukas 17 ayat 10 yang berbunyi demikian. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Apabila kamu melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Demikianlah bacaan kita pada hari ini, 2 ayat menjadi kekuatan dan pembimbing kita dalam perjalanan kehidupan kita pada hari ini. Di sini dari ayat bacaan tadi diberikan judul jangan sombong. Jangan sombong. Seringkali ya Bapak Ibu dalam kehidupan kita yang kita lakukan sehari-hari sering kita tidak luput dari rasa kesombongan ini. Walaupun dalam hati kita mungkin kita merasa tidak sombong, tapi orang lain melihat apa yang kita lakukan itu adalah kesombongan buat diri kita yang orang lain menilai apa yang kita lakukan di dalam hari-hari kehidupan dan perjalanan kita. Di sini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan sombong berarti menghargai diri sendiri secara berlebihan, congkak dan pongah. Sombong juga dapat diartikan sebagai sikap mental yang memandang rendah orang lain dan memandang tinggi dari diri sendiri serta menganggap orang lain tidak penting, tidak berharga dan tidak berguna dibandingkan dengan dirinya. Sehingga dengan sikap atau sifat demikian dapat dan cepat sekali untuk menghina orang lain. Itulah dan diri kita sebenarnya Bapak Ibu Saudara ya. Kita sering merasa bahwa kita adalah paling pintar, paling hebat, sehingga orang lain itu tidak ada artinya bagi kita. Dan karena kita sering sombong dengan segala apa yang kita miliki, dengan segala kepandaian dan kepintaran kita, itulah istilahnya
keadaan kita yang tidak lepas dari rasa kesombongan pada diri kita melekat pada kehidupan kita. Firman Tuhan berkata, siapa menghina sesamanya berbuat dosa. Tetapi berbahagialah orang yang menaruh belas kasihan kepada orang yang menderita. Firman Tuhan ini mengajak dan memberi hikmat kepada kita untuk tidak memperlakukan sesama kita dengan tidak layak, yakni sikap menghina atau merendahkan. Sikap menghina dan merendahkan sesama merupakan dosa, tidak dikehendaki oleh Tuhan untuk kita lakukan. Penting bagi kita untuk saling menghormati, menghargai, menyatakan belas kasih kepada setiap orang, terlebih kepada mereka yang menderita. Orang yang menaruh belas kasihan merupakan orang yang berbahagia, karena memiliki hati yang tulus, hidup dalam damai, diberkati dan memiliki kerendahan hati. Jangan sombong. Selalu kita diingatkan dalam kehidupan ini adalah jangan sombong, tetapi hiduplah dalam kerendahan hati. Inilah yang juga dikatakan dalam bacaan kedua. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Janganlah kita sekali-sekali menganggap bahwa kita dapat melakukan segala sesuatu karena kemampuan dan kehebatan kita. Kita hanyalah manusia yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan. Kita hanyalah hamba-hambanya. Kita hanyalah hamba-hambanya yang jika kita melakukan segala sesuatu bukan karena kemampuan diri kita sendiri, melainkan semuanya karena pertolongan Tuhan. Untuk itu kita harus ingat dan kita akui bahwa kita adalah hamba-hamba Tuhan yang dimampukannya untuk hidup dan dapat melakukan segala sesuatu dengan baik. Jangan menghina sesama karena kita semua adalah sama di hadapan Tuhan. Dan ingat bahwa kita tidak dapat melakukan segala sesuatu karena kekuatan kita, melainkan karena Tuhan yang telah menolong kita. Itulah Bapak Ibu pesan dari bacaan kita, pesan dari Tuhan bahwa perjalanan kehidupan yang kita akan jalani pada hari ini, janganlah kita sombong. Jika kita mampu menjalani hari ini, itu semua karena kekuatan dan pertolongan dari Tuhan, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kegagahan kita, tapi karena Tuhan yang memberikan kepada kita. Tetaplah kita bersikap rendah hati, bersikap tetap menghormati orang-orang yang ada di sekeliling kita, karena itu yang Tuhan mau dalam perjalanan kehidupan kita. Sekalipun kita mungkin lebih hebat dari mereka, tetaplah kita merendahkan diri, karena kehebatan kita itu semuanya datangnya daripada Tuhan. Jika Bapak Ibu saat ini akan beraktivitas dan bertemu dengan banyak orang, tetaplah ingat akan pesan Tuhan pada hari ini. Tetaplah rendah hati, tetaplah menjaga sikap hati kepada sesama, dan janganlah bersikap sombong terhadap sesama kita. Apapun yang kita miliki itu semua karena kasih karunia dan datangnya daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kiranya firman Tuhan ini bisa menjadi bekal dan perjalanan kehidupan kita pada sepanjang hari ini, untuk kita menerima segala sesuatu proses hidup yang akan kita jalani sepanjang perjalanan hari ini. Sebelum kita mulai segalanya beraktivitas dan bertemu dengan orang-orang di sekeliling kita, marilah kita berdoa dan menutup firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa. Puji syukur kami naikkan kepada Engkau ya Bapa, Bapa yang pemilik kehidupan ini, Bapa yang memberikan nafas hidup kepada kami, yang memberikan segala sesuatu kekuatan, kecukupan dan kelimpahan kepada kami. Jika Engkau sudah membekali kami dengan firman-Mu Tuhan, yang menyatakan bahwa janganlah kami sombong dengan segala sesuatu yang kami terima pada hari ini Tuhan, karena semuanya itu datangnya daripada Engkau. Ajarkan kepada kami untuk terus menanamkan sikap rendah hati dalam perjalanan kehidupan kami Tuhan. Sekalipun kami merasa kami lebih pintar dengan orang-orang di sekeliling kami, biarlah Tuhan tetap bertahta atas kehidupan kami. Tetap kami menjadi mempunyai hati yang merendahkan diri Tuhan, dan hati yang mengasihi sesama kami. Terima kasih Tuhan atas firman yang selalu mengingatkan kami untuk bersikap dan berjalan sesuai dengan
apa yang telah Engkau gariskan di dalam kehidupan ini Tuhan, apa yang telah Engkau firmankan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Jika saat ini kami akan beraktivitas dan bertemu dengan banyak orang, biarlah Engkau memberkati setiap perjalanan kehidupan kami, setiap rencana-rencana kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami yang berencana Tuhan, yang menentukan segala sesuatu atas kehidupan kami Tuhan. Jaga hati kami, jaga pikiran kami, jaga sikap kami Tuhan, agar kami tidak melukai hati sesama kami, tidak melukai orang-orang yang kami kasihi, dan lebih-lebih tidak melukai hati Engkau Tuhan. Dimanapun kami ditempatkan, biarlah kami bisa menjadi berkat dan menjadi terang bagi orang-orang di sekeliling kami Tuhan. Engkau yang terus menguasai kehidupan kami Tuhan. Engkau yang menyertai kami sampai akhir masa kehidupan kami Tuhan. Engkau memberkati segala jalan-jalan yang akan kami lalui pada saat ini Tuhan. Engkau yang menjaga dan memelihara kami, dijauhkan dari kuasa-kuasa roh-roh jahat Tuhan. Jauhkan dari segala rancangan-rancangan kejahatan dalam kehidupan kami. Biarlah kami sepanjang hari ini menemui orang-orang yang luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Orang-orang yang akan membantu kami dalam segenap perjalanan kehidupan kami. Jika kami menemui hal-hal yang tidak kami inginkan, Tuhan tetap menjaga, memelihara dan melindungi kami Tuhan. Engkau yang terus menyertai kami dalam segenap perjalanan kehidupan kami. Ya Bapa, sertai kami dalam setiap kehidupan kami, dari kami bangun sampai nanti kami hendak berbaring beristirahat, Tuhan selalu ada bersama kami Tuhan. Inilah doa dan ungkapan syukur kami Tuhan. Kiranya Tuhan mau mendengarkan doa kami Tuhan, dan Engkau kiranya selalu ada di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Inilah doa yang kami naikkan Tuhan, yang kami sudah naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus. Haleluya, amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara, selamat menerima berkat Tuhan pada hari ini, dan selamat menjadi berkat bagi sama kami. Haleluya, amin. Tuhan memberkati. Shalom.